Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jalan Lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan mereact lagi tentang kasus Jika Kumala Wongso. Dan di sini adalah pernyataan ilmiah dari kasus tersebut. Kita akan lihat cuplikannya teman-teman. Dan kita langsung saja, let's go. SOP seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agus Triono, dan Agus Triono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica. Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agus Triono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi, alur bagaimana kopi itu diracik oleh barista, dikasih kepada diambil oleh manajer floor, kemudian diserahkan kepada Agus Triono. Kemudian ada hal lain yang saya temukan dalam putusan adalah Agus Triono dari kejauhan mengatakan bahwa kok kopi itu berubah warna. Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agus Triono? Ini ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitas lah yang digunakan. Gitu. Nah, masuk kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mengatakan bahwa kenapa datang lebih awal? Datang lebih awal karena memang yang bersangkutan mengetahui Jakarta macet. Jadi kebiasaan beliau di Indonesia itu selama di Jakarta selalu diantar sama orang tuanya. Itu keterangan beliau. Ya. Kemudian apakah pernah ke Cafe Oliver? Tidak pernah, hanya 4 tahun yang lalu datang ke Grand Indonesia. Jadi kalau dibilang Jessica pernah ke sana, itu 4 tahun ke Grand Indonesia. Yang ke sana itu dalam 2 minggu itu adalah Mirna. Sebelum peristiwa itu. Bersama kembarannya. Kemudian, kenapa bayar lebih dulu? Karena kebiasaan hidup di Australia, ya, ini. Nah, ini Jessica juga kemukakan kopi tersebut. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa ketika bukti petunjuk CCTV ini yang dipakai, berarti harus ada kesesuaian dari saksi-saksi fakta tadi dengan keterangan terdakwa. Nah, sekarang kita lihat suratnya, Visum et Repertum. Visum et Repertum nomor 077/2016, Dr. Arief Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan lambung tampak kelainan dan diakibatkan bahan korosif. Ini kesimpulan dari Visum et Repertum. Artinya, antara kopi sianida dengan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa itu sangat berbeda dan bertentangan dan tidak bisa diterima dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian saya masuk, tadi saya sudah kemukakan berkaitan dengan keterangan saksi, 2 saksi yang berasal dari Australia. Karena kita masih bicara bagaimana untuk menemukan bukti petunjuk tadi. Jadi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 2 keterangan saksi Christy Loiser Carter, atasan Jessica, itu diambil atau dibacakan keterangan dalam persidangan, tidak dipanggil secara patut dan sah. Jadi hanya didengarkan keterangannya saja, tanpa melalui mekanisme proses hukum acara bahwa harus dilakukan pemanggilan. Jadi ada prosedur formal yang cacat di sini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi John Jesus Torres, pengawas hukum internasional Australia yang dihadirkan, memberikan gambaran berkaitan dengan 15 laporan tentang Jessica. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ada saksi fakta tadi. Ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda jauh, bertolak belakang.
Gitu. Nah, masuk kepada bagaimana kekuatan alat bukti dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso yang digunakan hakim, saya berpandangan tidak cukup menunjukkan Jessica Kumala Wongso pelaku utama kematian Mirna. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, hakim hanya berbasis pada bukti petunjuk, padahal bukti petunjuk sifatnya diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa, yang harus saling bersesuaian tadi. Berdasarkan penelusuran dokumen putusan yang saya baca, hakim belum menemukan bukti sebenarnya sebagai dasar dalam memutus perkara ini. Buktinya apa? Tadi sudah dikemukakan, sempat dikemukakan oleh ahli telematika tentang CCTV yang melihat bahwa ada tidak dia memasukkan sesuatu. Kemudian yang kedua, hakim kurang kuat menjelaskan atau mengevaluasi syarat musabab kematian yang menggunakan teori mengindividualisir dan mengeneralisir sebagai dasar sebab akibat kematian Mirna, karena teori mengindividualisir dan mengeneralisir harus dibangun atas bukti-bukti induktif sebenarnya. Jadi bukan hanya bukti petunjuk. Jadi dari keterangan saksi, suratnya, dan keterangan terdakwa. Iya. Nah, Benar sekali. berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, saya menyimpulkan yang pertama, di dalam forum ini saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Jessica Kumala Wongso adalah pelaku atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkesimpulan bukti yang digunakan dalam perkara Jessica Kumala Wongso memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah. Sebab menunjukkan bukti yang sebenarnya, Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Jadi belum ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Ya, ya. Aneh nggak sih abis ada temannya meninggal, celana yang dia pakai tuh hilang. Saya tanyain itu. Itu nggak masuk akal ya? Saya tanyain langsung itu ke Oke, Jessica. jawabannya apa? Jadi ternyata dia bilang, kelihatan kan kalau mungkin kita juga bisa buka filenya ya, bahwa Jessica itu di saat proses dia ditangkap itu badannya tuh gede banget. Oke. Ingat nggak waktu di sidang dia udah kurus banget. Oke. Nah dia bilang bahwa celana itu adalah celana lama yang udah ditinggal di Indonesia. Sorry. Dengan berat badan dia. Tapi itu celana yang dipakai pada saat pembunuhan itu. Betul. Itu Oke. celana dipakai. Jadi dia udah nggak punya baju lagi. Ceritanya kan dia balik ke Indonesia nih buat liburan doang. Oke. Bajunya nggak ada nih. Oke. Nah, baju yang ada itu hanya baju yang ukuran dia dulu belum segendut itu. Ingat nggak? Dia tuh gendut banget. Bisa dibuka kok file-filenya di Oke. Google masih banyak. Oke. Dia gendut banget. Terus ketat. Ini jawaban dari Jessica ya. Ya. Ini ketat. Terus Ya. dia makanya sering turunin atau naikin karena itu ketat banget. Udah gimana sih kamu kalau kegendutan pakai baju yang kecil? Iya. Termasuk saat dia naik mobilnya suaminya almarhumah Mirna, ketika mereka bawa Mirna dari almarhumah dari GI itu mau ke rumah sakit, itu kan robek karena mobilnya tuh SUV tinggi. Oke. Jadi dia kan harus naik angkat kaki gitu. Akhirnya disitulah robek. Nah sampai di rumah, ini penjelasannya ya, dan saya verifikasi juga tuh ke mamanya. Sampai di rumah, karena ini udah robek dan robeknya itu, saya tanya ini ke Tante Imelda Wongso. Kalau tadi jawabannya Jessica ya. Tapi ini dari pembunuhan ya? Ini dari pembunuhan. Oke. Dia balik terus katanya robeknya nggak di bagian jahitan. Oke. Tapi di bagian lain yang udah nggak bisa diperbaiki. Tapi nggak ada yang lihat, cuma ini pengakuan Jessica ya? Ada pembantunya. Pembantunya? Nah misterinya adalah Hah? pembantunya nggak pernah ada. Wah, fiksi. Bukan. Pembantunya ada aslinya. Ada? Memang punya pembantu. Tapi nggak pernah hadir di persidangan dan nggak pernah juga diperiksa sebagai saksi. Udah nggak ada. Nggak pernah dipanggil juga? Nggak ada juga. Oh, jadi gini, setelah pembunuhan itu terjadi, celananya Jessica itu robek, katanya dong ya. Habis itu hilang celananya, dia buang. Dibuang. Karena Yang udah ngebuang nggak dia bisa apa pembantunya? Pembantunya. ART yang ngebuang. Oh, kebetulan yang aneh juga ya. Tapi keterangan pembantunya itu sempat ada di berita acara. Berita acara pemeriksaan itu berarti ada di proses penyelidikan. Oke. Tapi ketika di pengadilan itu nggak ada. Makanya itu menjadi pertanyaan dari tim pengacaranya Jessica kan, Oke. Nova Hasibuan. Kenapa di berkas ada, kemudian dia nggak dimintai keterangan? Itu salah satu poin. Kan kalau ada celananya mungkin, kalau dia nyemisiannya di kantong kan ada. Masih ada sisa sih. Mungkin ya. Tapi ini hilang ya, dibuang. Kalau menurut versi Jessica dan Ya. mamanya itu diminta dibuang karena robek di bagian yang nggak bisa diperbaiki.
Oke. Kalau menurut versinya penyidik, itu bagian dari untuk menghilangkan barang bukti. Oke. Nah, kan akhirnya konspirasi jadi banyak gara-gara Netflix ya. Tadinya kan gitu ya, ya? iya banget Dari lah. 2016 udah gitu tahu. Tapi kayaknya nggak seheboh sekarang ya. Mungkin gara-gara TikTok, Gara-gara Instagram. TikTok, dulu tuh hanya di Facebook hebohnya. Iya kan, sekarang udah banyak kan. Nah, Ya teman-teman, tadi kita telah menyaksikan cuplikan dari diskusi ilmiah dan juga diskusi tentang Jessica menghilangkan barang bukti. Dan itu semua tidak dibahas di persidangan teman-teman dan tidak dihadirkan dari ART-nya Jessica dan semuanya itu berpatokan dengan apa yang ada di CCTV teman-teman ya. Dan semuanya sudah jelas dan sudah kita lihat cuplikan tadi. Semoga saja kasus Jessica Kumala Wongso ini cepat PK2 dan terbukti siapa yang bersalah dalam kasus ini teman-teman. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.